Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan cara pengisian SPT masa PPH pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Mohon disimak ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pengisian SPT masa PPH pasal 21 dan 26, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah identitas atau data si pemotong PPH pasal 21 dan 26. Nah, pada studi kasus ini, yang menjadi pemotong PPH pasal 21 dan 26 itu adalah perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada para pegawainya. Nah, pada studi kasus ini yang merupakan pemotong itu adalah PT GK Utama. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan pemotong si PT GK Utama ini. Yang pertama adalah NPWP, alamat, email, kontak person, dan sebagainya. Setelah data pemotong kita ketahui untuk PPH pasal 21 dan 26, kita juga perlu mengetahui data pembayaran penghasilan kepada tiap karyawan. Nah, untuk PT GK2 Utama ini membayar penghasilan kepada pegawai tetap dan tidak tetap pada tahun 2020 dan dibayarkannya itu tiap bulan. Nah, untuk pegawai tetapnya itu ada 5 orang, di mana pegawai tetap ini memiliki penghasilan bruto yang berbeda-beda dan juga status yang berbeda-beda. Bisa disimak ya penghasilan dan juga statusnya. Dan tiap pegawai ini perlu membayar iuran pensiun sebesar 2% dari penghasilan bruto mereka. Nah, untuk pegawai tidak tetap, PT GK2 Utama ini tetap membayarkan penghasilannya mereka dibayar secara bulanan, walaupun pegawai tidak tetap ini untuk penghasilannya dihitung berdasarkan upah harian, tapi tetap dibayar secara bulanan kan. Nah, untuk pegawai tidak tetap PT GK2 Utama ini ada sebanyak 3 orang, dari Susilo, Hasmi, Prianto, seperti itu. Nah, bisa dilihat juga status dari pegawai tidak tetap, belum kawin dan belum memiliki momongan. Lalu juga ada penghasilan brutonya, bisa dilihat juga ya. Kita menyiapkan seluruh informasi dan data-data yang diperlukan, kita bisa langsung menghitung nilai PPH pasal 21 dan 26 yang terutangnya itu berapa. Nah, pada studi kasus ini, kita perlu menghitung PPH pasal 21 dan 26 yang dipotong oleh PT GK2 Utama untuk masa pajak bulan Januari. Langkah pertama yang perlu kita laksanakan adalah menghitung PPH pasal 21 untuk pegawai tetap dan juga PPH pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, tadi kan kita sudah ada ya data-data pembayaran dan juga penggajian untuk tiap-tiap karyawan, baik itu pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap. Nah, dalam menghitung PPH pasal 21 itu, untuk pegawai tetap itu kan tadi ada 5 pegawai ya. Ada Suntoro, Hairul, Andri, Mulhadi, dan Iwan. Statusnya juga sudah tersedia dan juga ada penghasilan bruto yang sudah diketahui. Berarti kita tinggal menghitung pengurangannya aja nih. Ada pengurangan biaya jabatan dan juga iuran pensiun untuk pegawai tetap. Seperti kita ketahui, untuk pegawai tetap itu pengurangan biaya jabatannya itu sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Namun, maksimal pengurangan untuk biaya bruto itu adalah 500.000 untuk tiap bulannya atau 6 juta untuk 1 tahun. Berarti Suntoro biaya jabatan, pengurangan biaya jabatannya itu sebesar 500.000, Hairul 450.000, Andri 375, Mulhadi 300, Iwan 250.000. Dan iuran pensiunnya itu tadi sudah dijelaskan 2% dari penghasilan bruto tiap-tiap pegawai tetap. Berarti 2% dikali 15 juta untuk Suntoro sebesar 300.000. Terus untuk Hairul 2% dikali 9 juta sebesar 180.000 dan seterusnya. Nah, lalu
Nanti penghasilan bruto dikurangin biaya jabatan, dikurangin iuran pensiun menghasilkan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini harus kita kalikan dengan 12 bulan karena kita perlu mengetahui jumlah penghasilan neto untuk 1 tahun atau disetahunkan. Bisa dilihat ya, jumlah penghasilan neto setahunnya Suntoro itu 170.400.000, Hairul 100.440.000 dan seterusnya. Nah, tadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Berarti berapa sih penghasilan tiap pegawai tetap yang tidak dikenakan pajak itu berapa? Dilihat dari statusnya. Kalau Suntoro dia kan kawin ya, berarti dia harus ditambah dengan status kawin. WPOP sebesar 54 juta ditambah status kawin sebesar 4.500.000 menghasilkan PTKP 58.500.000. Terus untuk Hairul, dia belum kawin dan belum memiliki tanggungan, berarti hanya PTKP-nya yang dianggap sebesar 54 juta. Hanya dirinya dia sebagai WPOP. Begitupun juga dengan Andri, Mulhadi, dan Iwan. Nah, lantas jika kita sudah mengetahui jumlah penghasilan neto untuk setiap tahun dan juga PTKP-nya, berarti kita tinggal mengurangkan penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP. Nanti menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, untuk Suntoro, PKP setahunnya itu didapat dari 170.400.000 dikurangin dengan 58.500.000 menghasilkan penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 111.900.000. Jadi berapa PPh 21 yang terutang untuk Suntoro? Berarti kita tinggal mengalihkan tarif pajaknya nih. Tarif pajaknya 0 sampai 50 juta kena tarif pajak 5%. Terus di atas 50 juta sampai dengan 200 juta itu adalah 15%. Seperti itu ya. Nah, ternyata setelah kita kalikan dengan tarif pajak didapatkan PPh per bulannya untuk Suntoro itu adalah 982.083 rupiah. Begitupun juga Hairul 193.500 dan seterusnya. Nah, nanti setelah tiap pegawai tetap sudah terlihat nilai PPh 21-nya per tiap bulan akan kita jumlahkan nih. Berarti kan ada 5 pegawai. Dari 5 pegawai itu kita jumlahin semua menghasilkan 1.360.833. Nah, inilah merupakan nilai PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, lantas apa sih Bu yang harus kita lakuin lagi? Nah, nilai PPh 21 untuk pegawai tetap ini akan kita laporkan di SPT nanti. Gitu ya. Karena itu baru membahas pegawai tetap, langkah selanjutnya itu kita juga perlu menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, pegawai tidak tetap itu mereka belum terikat kontrak atau belum menjadi pegawai tetap si perusahaan PTGK ini. Berarti mereka masih mendapatkan upahnya itu harian. Namun upah harian ini untuk PTGK ini tetap dibayarkan tiap bulannya. Nah, tadi untuk pegawai tidak tetap ini ada 3 orang, Susilo, Hasmi, dan Priyanto. Statusnya mereka adalah belum kawin dan belum memiliki tanggungan, sehingga statusnya mereka adalah diri sendiri atau WPOP. Berarti PTKP-nya sebesar 54 juta. Nah, setelah kita ketahuin penghasilan brutonya, kan tadi sudah diketahui ya penghasilan bruto sebulannya itu ada yang 7 juta, 6 juta, 5 juta kan.
kita harus mengalihkan penghasilan brutonya ini dikali dengan 12 bulan karena kita harus mengetahui penghasilan bruto 1 tahunnya itu berapa. Nah, untuk Susilo kan sebulannya penghasilannya 7 juta ya. Nah, berarti setahunnya 7 juta dikali 12 bulan sebesar 84 juta. Nah, begitupun juga dengan Hasmi dan Priyanto. Setelah kita mengetahui penghasilan bruto tiap tahunnya, berarti langkah selanjutnya adalah kita mencari PTKP-nya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau pegawai tidak tetapnya itu statusnya itu masih belum kawin dan belum memiliki tanggungan. Berarti dia kan berdiri sendiri sebagai WPOP. WPOP berapa PTKP-nya? 54 juta. Berarti dasar pengenaan setahun untuk PPh pasal 21-nya itu adalah dengan cara penghasilan bruto setahun dikurangin PTKP. 84 juta dikurangin 54 juta menghasilkan 30 juta. 30 juta itu merupakan dasar pengenaan PPh pasal 21 untuk 1 tahun. Untuk si pegawai yang bernama Susilo ya. Nah, berarti berapa Bu dasar pengenaan sebulannya? Berarti dasar pengenaannya itu untuk 1 bulan 30 juta dibagi dengan 12 bulan. Berarti menghasilkan dasar pengenaan PPh pasal 21 untuk Susilo adalah sebesar 2.500.000. Selanjutnya itu untuk PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap itu untuk masa Januari berarti kan tinggal 5% dikali dengan dasar pengenaan sebulannya berapa kan. Nah, berarti untuk Susilo itu PPh pasal 21 untuk masa Januari adalah 5% dikali 2.500.000 menghasilkan 125.000. Begitupun untuk Hasmi berarti 5% dikali 1.500.000 menghasilkan PPh pasal 21 masa Januari untuk Hasmi sebesar Rp75.000. Begitu juga untuk Priyanto. Nah, setelah kita mengetahui ketiga PPh pasal 21 terutangnya itu berapa, berarti kita tinggal menjumlahkan nih. Dari 3 pegawai tidak tetap itu berapa sih PPh pasal 21-nya? Nah, setelah sudah dijumlahkan, berarti nanti akan terlihat jumlah dari PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, nanti jumlah itu akan kita lampirkan juga pada SPT masa PPh pasal 21 dan 26 di bagian induk dan juga di bagian lampiran 2 untuk PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Selanjutnya, langkah kedua itu setelah kita menghitung, kita juga harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan 26 dan juga melakukan pembuatan bukti pemotongan. Nah, jadi pemotongan PPh pasal 21 ini berdasarkan perhitungan yang sudah tadi kita lakuin nih di step yang pertama kan. Nah, selanjutnya kita harus membuat bukti potong PPh pasal 21 yang tidak final. Jadi, karena tadi PTGK 2 utama ini ada 2 tipe pegawai, yang pertama tipe pegawai tetap dan yang kedua adalah pegawai tidak tetap, maka untuk pegawai tetap itu dilakukan pembuatan bukti potongnya itu setelah masa pajak berakhir. Berarti bukti potong untuk pegawai tetap itu dibuat saat bulan Desember atau saat berhenti bekerja dengan formulir 1721-A1 atau 1721-A2. Nah, karena tadi ini kan kita masa pajaknya itu bulan Januari ya. Berarti untuk bulan Januari tidak ada bukti potong untuk PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, lalu gimana Bu untuk pegawai tidak tetapnya? Untuk pegawai tidak tetap itu akan dilakukan pembuatan bukti pemotongannya itu
berdasarkan formulir 1721 strip 4 dengan formulir 1721 strip 6. Nah, lantas kalau pegawai tidak tetap itu kan bisa dilaksanakan setelah dilakukan pemotongan ya. Berarti untuk masa pajak Januari setelah dilaksanakan pemotongan untuk PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, berarti kita perlu membuat bukti potongnya nih. Nah, caranya gimana Bu? Caranya tetap melakukan bukti pemotongan itu melalui lampiran yang ada pada formulir 1721 atau formulir SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Nah, untuk bukti pemotongan pajak penghasilan ini untuk pegawai tetap itu kan tadi saya sudah sebutkan di formulir 1721 strip 6. Berarti caranya yang perlu kita isi adalah nomor, lalu ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Misalkan tadi pegawai tidak tetapnya itu atas nama siapa? Yang pertama ada namanya Susilo misalkan ya. NPWP Susilo itu berapa? Terus Susilo itu tinggal di alamat mana gitu kan. Terus selanjutnya adalah PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong. Nah, di situ dijelaskan nih kode objek pajaknya. Jadi kita perlu tahu nih yang dipotong itu objek pajak apa tadi? Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan bruto si Susilo tadi berapa? 7 juta kan? Terus dasar pengenaan pajak Susilo tiap bulannya berapa tadi? 2.500.000. Terus tarifnya tadi berapa? Tarifnya 5%. Berarti PPh yang dipotongnya sebesar 5% dikali 2.500.000 menghasilkan PPh dipotongnya sebesar 125.000 gitu ya. Nah, untuk bagian C, bagian identitas pemotong, tadi identitas pemotong itu adalah yang melakukan pemotongan untuk PPh pasal 21 si pemberi kerja. Berarti pemotongnya itu siapa tadi? PT GK 2 Utama gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada kode objek pajak penghasilan PPh pasal 21 yang tidak final. Kita bisa lihat ya, karena di sini yang perlu dilakukan bukti pemotongan itu hanya pegawai tidak tetap. Ya kan? Berarti kita cari nih yang untuk upah pegawai tidak tetap yang nomor berapa ya? Bisa dilihat tuh ada nomor 21 strip 100 strip 03. Berarti kode objek pajaknya yang ditulis di bagian B merupakan kode objek pajak untuk PPh pasal 21 dengan kodenya 21 strip 100 strip 03. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyetorkan PPh pasal 21 dan 26 yang telah dipotong. Nah, cara menyetorkannya itu gimana, Bu? Cara menyetorkannya itu kita bisa dengan cara elektronik melalui e-billing. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam e-billing, kita juga perlu melakukan pembuatan akun e-billing. Nah, caranya itu dengan mengakses laman DJP online. Nanti kita masuk ke dalam laman DJP online, lalu kita klik e-billing, lalu kita buat akun kan. Nah, setelah kita membuat akun e-billing dan kita memerlukan ID billing, kita tinggal menyetorkan PPh yang udah kita potong nih atas pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap si PT GK 2 Utama. Tadi kan kita udah tahu ya, PPh pasal 21 untuk pegawai tetapnya itu berapa jumlahnya semuanya? 1.360.833 rupiah. Selanjutnya jumlah PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap kan tadi 225.000 kan. Berarti total PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT GK 2 Utama sebesar 1.585.833 kan. Nah, selanjutnya di e-billing
itu kita isikan nih jenis pajak kita apa tadi, PPh pasal 21. Kodenya itu adalah 4111121 strip PPh pasal 21. Untuk jenis setorannya itu karena ini kita masanya itu bulan Januari, berarti jenis setorannya itu adalah masa dengan kode 100. Terus kita tulis masa pajaknya itu adalah masa pajak Januari, berarti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Tahun pajaknya berapa? 2020. Jumlah yang disetor, kita menggunakan mata uang rupiah. Lalu yang disetorkan berapa tadi totalnya? 1.585.833 rupiah. Nah, itu kita input dengan angka, lalu kita di kolom terbilang juga harus menuliskan nominal dari jumlah yang kita setorkan pajaknya itu berapa gitu. Kalau sudah, nanti si WP akan mendapatkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara gitu. Nah, nanti NTPN ini akan kita sampaikan juga di laporan SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Selanjutnya, langkah terakhir dalam melaporkan SPT masa PPh pasal 21 dan 26 ini, kita akan mengisi SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Seperti kita ketahui ya, dalam mengisi SPT masa ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama manual dengan mengisi formulir yang telah disediakan, atau dengan cara elektronik melalui ESPPT. Dengan cara yang kedua yaitu melalui elektronik atau menggunakan ESPT. Nah, lantas kita harus tahu dulu nih yang bisa menggunakan ESPT itu apa aja sih, Bu? Gitu, syarat-syaratnya. Apakah kita bisa semuanya langsung melakukan pengisian itu secara elektronik atau ada syarat-syarat khususnya, Bu? Gitu ya. Nah, jadi dalam memenuhi syarat wajib untuk mengisi formulir SPT massa dengan elektronik melalui ESPT itu ada syarat atau ketentuan yang berlaku di mana pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap lebih dari 20 dokumen atau lebih dari 20 pekerja. Terus pegawai pemotongan PPh pasal 21 tidak final atau pasal 26 dengan bukti potong lebih dari 20 dokumen. Pemotongan PPh pasal 21 final dengan bukti potong lebih dari 20 dokumen. Penyetoran dengan SSP atau bukti PBK dengan jumlahnya lebih dari 20 dokumen. Nah, lantas PT GK2 utama tadi kan tidak lebih dari 20 dokumen kan? Berarti PT GK2 utama ini tidak wajib melaporkan SPT melalui elektronik atau ESPT. Jadi kita akan melaporkan dengan cara pengisian manual SPT PPh pasal 21 dan 26-nya. Nah, selanjutnya adalah formulir yang perlu disampaikan ke KPP terkait pelaporan SPT massa PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama itu adalah induk SPT, formulir 1721. Lalu ada juga formulir 1721 strip 1 atau lampiran 1, di mana lampiran ini memuat satu masa pajak. Selanjutnya formulir 1721 strip 2. Lalu juga ada formulir 1721 strip 4. Nah, untuk formulir 1721 strip 1 itu kan 1 tahun pajak, kita tidak perlu kan karena kita akan melaporkannya itu setiap masa. Berarti kan yang diperlukan itu adalah formulir 1721 yang 1 masa pajak. Selanjutnya formulir 1721 strip 2 itu merupakan
Nah, selanjutnya pada formulir 1721 strip 2 itu merupakan daftar bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 tidak final. Nah, selanjutnya itu adalah daftar surat setoran pajak atau SSP dan atau bukti pemindah bukuan PBK untuk pemotongan PPh pasal 21 dan atau 26 pada formulir 1721 strip 4. Jadi, untuk pengisian SPT masa PPh pasal 21 dan 26 untuk PTGK 2 utama ini hanya induk SPT-nya yang diisi, lalu formulir 1721 strip 1, tapi yang untuk satu masa pajak, yaitu masa pajak Januari, lalu juga formulir 1721 strip 2, yaitu daftar bukti potongnya yang tidak final, lalu formulir 1721 strip 4, yaitu bukti setoran pajak atau bukti pemindah bukuan untuk potongan PPh pasal 21 dan 26.